Halo sahabat keluarga Pandu, selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu, rumah berbagi cerita dan pesan. Sahabat-sahabatku yang terkasih, memiliki keinginan membantu orang lain menyelesaikan masalahnya adalah sebuah keinginan yang mulia. Tetapi menyelesaikan sebuah masalah bukanlah hal yang mudah. Menyelesaikan sebuah masalah tidak hanya membutuhkan niat baik dan relasi yang baik. Menyelesaikan masalah juga bukan hanya sekadar memberikan saran yang menurut kita baik karena kita orang baik atau karena kita adalah sahabat yang baik. Menyelesaikan masalah membutuhkan sebuah kecakapan menyelesaikan masalah. Kalau kita salah dalam menyelesaikan masalah, maka kita bukan hanya menambah masalah, tetapi bisa juga memperumit masalah yang ada. Dalam teori mediasi dan rekonsiliasi, semua orang bisa saja menunjukkan kepeduliannya terhadap masalah yang ada, tetapi tidak semua orang bisa membantu menyelesaikan masalah yang ada. Dalam banyak pengalaman, bahkan seorang sahabat atau orang yang memiliki relasi yang akrab atau dekat pun belum tentu bisa menyelesaikan masalah sahabatnya atau orang yang dekat dengannya. Untuk menyelesaikan masalah, kita harus pertama-tama membebaskan diri kita dari prasangka-prasangka atau penilaian-penilaian yang kita buat sendiri tanpa didasarkan atas fakta yang sesungguhnya. Untuk menyelesaikan masalah yang ada, kita harus belajar menjadi pendengar yang baik. Kita harus mau berbicara dan mendengarkan pikiran-pikiran semua pihak yang terkait dengan masalah yang ada sebelum membuat sebuah kesimpulan awal. Mendengarkan ini yang tidak mudah, karena kita harus bisa membebaskan diri kita dari prasangka-prasangka atau penilaian yang sudah dimiliki sebelumnya. Mendengarkan seperti ini tidak mudah, karena kita bisa cenderung sudah berpihak kepada salah satu pihak dan membangun prasangka terhadap pihak yang lain. Kalau kita tidak bisa bersikap netral dan membebaskan diri dari prasangka, jangan berusaha menyelesaikan masalah yang ada, karena kita hanya akan menunjukkan keberpihakan pada salah satu pihak, tetapi tidak menyelesaikan masalah. Dan sudah pasti, solusi yang diberikan untuk menyelesaikan masalah bukan solusi yang adil. Untuk itu, tunjukkan bahwa kita bisa dipercaya untuk menyelesaikan masalah yang ada secara adil. Kalau kita mau berbicara dengan semua pihak dan mendengarkan pikiran-pikiran mereka, tetapi dalam pikiran kita berkata, jangan-jangan dia nggak berkata jujur. Jangan-jangan dia hanya akan membela dirinya. Dan berbagai pikiran serupa, maka kita akan sulit mendengarkan dengan baik karena kita dikuasai oleh prasangka-prasangka semacam ini. Kita juga akan sulit berbicara secara terbuka karena kita hanya berbicara untuk membuktikan apakah prasangka kita ini benar atau tidak. Kita bisa melakukan pengecekan terhadap informasi-informasi yang kita peroleh sebelumnya, tetapi jangan membuat penilaian, apalagi menghakimi. Terima semua informasi dan data dari semua pihak, bandingkan dan buat kesimpulan awal. Kemudian lakukan lagi pengecekan dan klarifikasi terhadap perbedaan-perbedaan data yang diperoleh dan buat lagi kesimpulan berikutnya. Proses ini bisa saja dilakukan beberapa kali kalau kita memang serius mau membantu menyelesaikan masalah yang ada dengan baik dan benar. Ingat, hakikat dan tujuan penyelesaian masalah adalah menjaga dan memulihkan relasi, bukan terciptanya perpecahan atau permusuhan. Jadi kunci dalam membantu menyelesaikan masalah yang ada adalah pertama, jangan pernah menyelesaikan masalah dengan hanya mendengar dari satu pihak. Berbicaralah secara terbuka dengan kedua pihak dan berilah telinga untuk mendengarkan pendapat mereka. Jadi jangan pernah menyarankan memutuskan kontak atau komunikasi. Komunikasi justru harus dibangun dengan baik ketika terjadi masalah. Kedua, jangan membangun prasangka terhadap pihak manapun didasarkan atas informasi-informasi yang sudah kita miliki sebelumnya. Ketiga, selalu lakukan pengecekan terhadap perbedaan-perbedaan informasi yang diperoleh. Ingat, penyelesaian masalah tidak pernah berlangsung instan. Penyelesaian masalah adalah sebuah proses, namun yang tidak kalah penting. Sebagai orang beragama, sebelum kita membantu menyelesaikan masalah, berdoalah dan minta hikmat dari Tuhan agar kita dimampukan untuk menjadi pendamai yang baik.